Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku masak kacang hijau dengan beras ketan putih. Yuk cek apa bahan-bahan dan caranya bagaimana. Ayo mari. Nah teman-teman, di sini sudah ada bahan-bahan seperti kacang hijau, beras ketan putih, kelapa, gula merah, jahe, daun pandan, garam, air, tepung ketan. Nah, ayo mari aku sebutin satu-satu ini bahannya. Di sini sudah ada kacang hijau 200 gram. Menyusul 100 gram beras ketan putih. Lalu ada 200 gram gula merah. Selain gula merah, di sini ada 4 lembar daun pandan. Ini karena kecil-kecil aku ikat seperti ini. 30 gram jahe, 5 gram garam, 25 gram tepung beras ketan, kemudian 1 liter air untuk merebus kacang hijau, setengah liter air untuk merebus gula merah. Lalu di ujung sana ada 1 liter air lagi untuk membuat santan. Sekarang yuk kita mulai. Kacang hijau dan beras ketan kita akan cuci dan rendam. Yuk mari kita mulai teman-teman. Dan kedua bahan ini akan kita gabung menjadi satu di satu wadah atau apapun itu ya. Di sini aku menggunakan baskom ya. Masukkan kacang hijau ke dalam baskom, lalu menyusul beras ketan putihnya. Brung, masukkan. Yuk kita cuci, nyalakan keran. Kemudian ini kita kocek-kocek nih berasnya ya, supaya debu-debu dan apanya lah pokoknya semua kotoran ngambang tuh kan. Nah yang ngambang-ngambang ini tandanya dalamnya sudah kosong ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa lah ke bawah air ya tuh kan. Kita buang saja tuh yang ngambang karena dalamnya sudah tidak ada isinya begitu. Nah kita tambah lagi nih airnya ya, sampai bening deh teman-teman ya. Jadi harus bersih teman-teman nyucinya, biar nanti tuh kalau dimasak tuh nggak berbusa-busa begitu. Kalau kita nyucinya bersih, nanti dimasaknya tuh tidak akan meluap-luap. Maksudnya meluap tapi tidak berbusa-busa banget begitu teman-teman ya. Nah ini sudah mau bening kan ya teman-teman ya. Nah kita tambah air lagi seperti ini, kocek-kocek lagi ya, buang lagi. Pokoknya sampai itu kotorannya bersih dan tidak ada yang mengambang lagi ya teman-teman. Lanjut kita isi air. Yuk diisi sampai setengah atau sampai beras dan kacang hijaunya tenggelam seperti ini tuh kan, tampak bening ya teman-teman. Kita rendam nih sampai 1 malaman, ditaruh kulkas kalau perlu ya, jangan dibiarkan di luar, takut nanti dimakan tikus ya kalau taruh di luar ya teman-teman. Jika rumah kalian ada tikus ya, di sini suka ada tikus sih. Nah sampai sejernih ini kan ya teman-teman, kita diamkan nih di sini. Kalau tidak di dalam kulkas maka kita tutup saja. Tapi jika dalam kulkas tidak perlu ditutup ya teman-teman. Lanjut sampai besok pagi. Nah pagi pun tiba ya. Sekarang sudah 1 malaman direndam seperti ini tuh kan, tampak besar-besar dan retak-retak dan airnya pun berbusa-busa seperti ini ya teman-teman. Ini tandanya sudah ada perkembangan, kacang hijaunya tuh sudah mekar. Ayo kita cuci lagi. Yap, cuci dan buang nih airnya terlebih dahulu ya. Pokoknya kita bilas beberapa kali sampai tidak ada busa lagi atau tercium aromanya tuh normal ya, tidak berbau apa-apa begitu ya teman-teman. Kita buang lagi deh airnya tuh kan masih ada yang mengambang-ambang gitu. Nah bilas lagi, pokoknya sampai bersih deh, sampai bening begitu teman-teman. Nah sekarang sudah dicuci, kita tinggal ambil panci. Kemudian aku akan siap-siap untuk dimasak ini kacang hijaunya ya. Nah di sini aku sudah taruh nih kacang hijaunya ke dalam panci. Ini tuh kelihatannya kacang hijau semua ya teman-teman, karena beras ketannya cuma
100 gram begitu, jadi kelihatannya semua kacang hijau. Nah, dengan dirambang seperti ini, lalu kita comot ini kacang hijaunya sedikit demi sedikit. Jadi jika ada pasir nanti akan lolos dengan sendirinya ke bawah tangan kita ya teman-teman. Nah, gunanya dirambang seperti ini untuk menyeleksi supaya si pasir itu tidak ikut ke tangan begitu. Nah, dengan demikian nanti jika kita makan tuh nyaman begitu, tidak ada suara pasir kletuk-kletuk di gigi ya teman-teman ya. Nah, seperti inilah caraku mencuci atau mengambil beras dari air begitu. Jadi tidak langsung ditaruh di tanggok, diayak atau disaring begitu. Dengan cara seperti ini akan terseleksi pasir-pasirnya begitu teman-teman. Ya, ini aku buang nih airnya untuk akan mengambil sisa itu yang masih ada secuil tuh di dalam ini nih. Nah seperti ini tuh kan ada pasirnya kan. Jadi tuh yang alus-alus hitam itu pasir teman-teman. Jadi supaya si pasir itu memisahkan diri ya seperti ini, harus sabar-sabar teman-teman supaya kita tuh makannya tuh nyaman begitu ya, tidak ada suara kletuk-kletuk gitu di dalam mulut kita jika nanti kita makan. Nah, kacang hijaunya sekarang sudah diseleksi atau sudah dipilih-pilih. Yuk kita taruh nih kacang hijaunya di atas kompor, lalu kita tuangkan air. Nah, air sudah dituang, kemudian nyalakan api. Nah, api sudah nyala, kemudian kita tutup sampai mendidih. Lalu setelah mendidih kita diamkan, dimasak selama 1 jam atau sampai mekar itu antara beras dan kacang hijau. Sambil nunggu kacang hijau mendidih, kita siapkan panci. Kemudian memarkan jahe, lalu masukkan ke dalam panci yang berisi air setengah liter. Lalu masukkan 2 lembar daun pandan, kita sobek-sobek terlebih dahulu seperti ini. Kemudian masukkan gula merah yang telah dipotong-potong kecil-kecil seperti ini untuk memudahkan supaya cepat larut ini gula merahnya. Lalu aduk-aduk supaya gula merahnya cepat larut. Lalu kita tunggu sampai mendidih. Nah, sekarang kita cek ini kacang hijaunya. Nah, sudah mendidih seperti ini nih. Ini busa-busanya ini bisa diangkat dengan saringan begitu ya. Ini kan atasnya kayak terlalu pekat ini busa-busanya ya teman-teman. Yuk kita sendokin ini busanya, kita akan buang. Nah, ini kan dengan sendokan yang solid ya. Yuk sekarang aku akan gunakan dengan ini sendokan tapi ada saringannya begitu loh teman-teman ya, jadi bisa terpisahkan begitu dengan baik begitu ya. Kita buang-buang tuh busa-busa pinggirannya supaya kalau kita masak tuh tidak terlalu meluap begitu. Yuk kita cek apa kabarnya ini, apakah sudah mekar atau belum. Ini tuh sepertinya kurang air ya teman-teman. Nih sekarang aku mau tambah lagi deh. Nah, sekarang aku tambah air kira-kira 400 ml lagi. Nah, ini masih ada busa-busanya ya setelah kita tuang air tadi. Kemudian kita ambil lagi tuh dengan menggunakan sendok saringan seperti ini nih. Nah, yuk sekarang mari kita tutup, kita masak sampai ini benar-benar empuk dan menjadi mekar begitu. Kita tinggalkan bubur kacang hijaunya. Sekarang ini gula merah dan jahe, daun pandan sudah kira-kira ini sudah larut semuanya ya. Lalu kita matikan apinya. Sekarang api sudah dimatikan, kemudian kita akan saring dengan saringan yang double seperti ini ya teman-teman, supaya tuh pasir-pasirnya kecil kemungkinan untuk menembus begitu. Setelah disaring kemudian kita akan masukkan ke dalam bubur yang sedang kita masak tadi ya. Yuk mari kita campurkan. Sekarang kita cek apa kabarnya buburnya. Nah cek, nah ini sudah mekar ya teman-teman seperti ini nih. Saatnya
ini kacang hijaunya sudah pada mekar nih, barulah kita akan tambahkan bahan yang lainnya. Nah teman-teman, buburnya sekarang aku tutup dulu, dan sekarang aku tinggalkan buburnya, aku masak santan dulu. Setelah santan dimasukkan, kemudian kita tambah garam. Garam kita bagi dua, setengahnya untuk santan, setengahnya lagi kita masukkan ke dalam bubur kacangnya. Garam sudah dimasukkan, kemudian kita tutup kembali. Lalu santannya kita tambahkan daun pandan yang 2 lembar itu. Nah, sekarang pandan sudah masuk, lalu nyalakan api. Kemudian kita aduk-aduk ya, jangan lupa seperti ini nih, kita aduk kanan kiri sampai ini sendoknya ke dasar panci ya teman-teman, karena kadang di bawah tuh suka mengendap santannya. Begitu kita masak, jangan sampai mendidih. Nah, hanya seperti ini teman-teman ya. Jika sudah terlihat menggumpal dan pinggir-pinggirnya itu ada jejak santan, kita sudah bisa matikan teman-teman ya. Pokoknya jangan sampai santan ini mendidih ya, karena nanti kalau mendidih akan berminyak dan rasanya tidak gurih lagi ya. Tuh seperti ini kan sudah kayak memisahkan begitu ya, menggumpal begitu. Sudah, matikan saja apinya ya, jangan sampai bergolak-golak. Lalu kacang hijaunya kita tambahkan gula cair, tambahkan, jangan semuanya ya teman-teman, sisakan untuk mencairkan tepung ketan. Nah, gula cair sudah masuk, kita aduk sampai ini tuh rata begitu, dan antara kacang hijau, gula, semua tuh bersatu menjadi warnanya berubah jadi agak kecoklat-coklatan ya, seperti ini ya teman-teman. Setelah diaduk, kita tutup kembali, tunggu sampai mendidih. Nah, sekarang kita cek apakah sudah mendidih kacang hijaunya. Aha, rupanya sudah mendidih. Dan nah, sekarang gula merah cair sudah masuk. Kemudian sisanya kita campurkan atau kita tuangkan ke dalam tepung ketan, lalu kita aduk-aduk seperti ini nih ya, sampai semuanya tuh rata ya teman-teman. Jangan ada bergerindil-gerindil gitu. Nah teman-teman, sampai secair ini ya tepung ketannya, kita aduk-aduk seperti ini ya, ada bubur kacangnya tuh terlihat. Nah, masukkan deh ke dalam bubur kacang yang sedang bergolak-golak ini. Nah, di sini harus rajin-rajin mengaduk-aduk ya teman-teman. Dan aku ganti ini soletannya atau sendoknya karena tadi kurang maksimal. Nah, kita aduk-aduk seperti ini dengan menggunakan sodet. Seperti ini akan lebih maksimal untuk mengaduk ke dasar panci ya teman-teman. Tadi tuh hanya di permukaan, jadi kurang pas begitu rasanya. Nah, sampai seperti ini nih teman-teman ya, jadi kayak mengental ya. Kemudian tuh setelah selesai ini kita matikan deh apinya. Kemudian kita tutup nih sebentar, karena aku akan siap-siap mencari mangkok untuk menyajikan. Nah, saatnya kita sajikan. Pertama kita ambil mangkok, kemudian kita aduk-aduk ini santannya ya, supaya pecah tuh, kan menggumpal tuh santannya, jadi diaduk-aduk supaya cair begitu. Lalu kita sendok, kita tempatkan di mangkok yang kita akan gunakan. Nah teman-teman, sekarang sudah diisi santan ke dalam mangkok, kemudian kita tambahkan nih bubur kacang hijau yang telah kita masak tadi ya. Nah begitu kental, pokoknya sedap deh teman-teman. Kalau kita masak seperti ini ya, ayo kita taruh di dalam mangkok yang berisi santan. Nah, masukkan deh suka-suka kamu ya, terserah mau sebanyak apa. Nah, sekarang aku tinggal mencoba deh. Yuk, selamat mencoba teman-teman semua. Nah, aku sendok nih ya. Ya, dicelupkan dulu ke dalam santan biar rasanya tuh lebih nyes begitu. Jadi sekali minum 1 sendok kita celupkan ke santan begitu teman-teman ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Selamat mencoba teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton.